Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Ramadhani dengan NPM 247541008 kelas 2D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pabean dengan topik ekspor kurma. Alasan saya mengambil produk kurma karena kurma adalah salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi ekspor tinggi, terutama ke negara-negara tujuan seperti Amerika Serikat. Untuk kode HISCODE pada produk kurma adalah 08041000. Berdasarkan data dari trade map yang ada pada gambar, pada tahun 2024, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor utama dengan total nilai impor kurma sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat. Ini menunjukkan potensi pasar yang sangat besar, terutama bagi produsen dan eksportir Indonesia. Dan secara spesifikasi, kurma adalah buah manis dari daerah gurun, berbentuk oval silinder, panjang 3-7 cm, diameter 2-3 cm. Biji panjang kurang lebih 2 cm, diameter 6-8 mm. Warna ketika matang yaitu merah terang dan kuning terang saat belum matang. Rasa kurma sangat manis, kadar gula kurang lebih 80%. Habitat dan pertumbuhan tumbuh subur di iklim yang panas. Tinggi pohon bisa mencapai 15-25 meter. Penyerbukannya secara alami yaitu oleh angin. Dan untuk ekspor produk kurma kita perlu memenuhi beberapa dokumen penting yang ada di dalam negeri, yaitu seperti NPWP, nomor pokok wajib pajak, NIB, nomor induk berusaha, Bill of Lading, hingga sertifikat fitosanitari dan fumigasi. Adapun juga untuk persyaratan dari luar negeri seperti Amerika Serikat. Eksportir wajib menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat inspeksi, USDA, formulir SC6, dan custom form 7512. Semua dokumen ini digunakan untuk menjamin keamanan dan kelayakan produk kurma yang masuk ke negara tujuan. Promosi ekspor dan negosiasi. Strategi promosi ekspor kurma dapat dilakukan melalui pameran internasional seperti Gulfood dan Siak, serta promosi digital melalui media sosial. Selain itu juga penting menambahkan nilai tambah dengan sertifikasi seperti halal, HACCP, dan desain kemasan yang bisa menarik para pelanggan. Dan dalam proses negosiasi, eksportir melakukan penawaran awal sebesar $2,50 per kilogram. Setelah diskusi tercapai kesepakatan di harga $2,30 per kilogram dengan LC 45 hari. Hasilnya diperoleh kontrak ekspor sebanyak 19 ton kurma ke Amerika Serikat. Sumber pembiayaan dan metode pembayaran. Pembiayaan ekspor bisa berasal dari bank, investor, atau importir. Dalam kasus ini, digunakan letter of credit untuk menjamin pembayaran. Kenapa saya memilih pembayaran metode letter of credit? Karena metode pembayaran ini dianggap paling aman karena melibatkan peran bank dalam menjamin pembayaran kepada eksportir. Dan selanjutnya yaitu ekspor korespondensi. Berikut ini adalah dokumen-dokumen korespondensi ekspor dimulai dari surat pengantar, surat penawaran, negosiasi, dan sales contract. Semua dokumen ini digunakan untuk menjelaskan produk, harga, hingga syarat dan ketentuan dalam transaksi. Di sini saya menjelaskan surat pengantar. Ini adalah surat pengantar resmi dari PT Kurma Karya Global
kepada calon pembeli di Amerika Serikat, yaitu Agri-Harvest Import. Tujuannya adalah memperkenalkan perusahaan dan menawarkan produk utama kami, yaitu kurma premium. Surat ini ditunjukkan kepada perusahaan di New York, Amerika Serikat. Dalam surat ini, kami menekankan bahwa PT Kurma Karya Global adalah eksportir komoditas pertanian dari Indonesia yang terpercaya. Kami juga menyampaikan bahwa spesifikasi produk dan dokumen pendukung telah dilampirkan jika pihak pembeli membutuhkan info harga, sampel, atau dokumen tambahan. Kami terbuka untuk dihubungi kapan saja lewat email maupun telepon. Di bagian akhir surat, kami menyampaikan harapan besar untuk menjalin kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan dengan perusahaan mereka di Amerika Serikat. Demikian presentasi saya mengenai ekspor kurma. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai prosedur ekspor, promosi, hingga negosiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.